Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita akan melanjutkan. Belum kok keluar. Lalu apakah Terdengar tapi dari Mas Haji. keluar otomatis ya? Jendela. Gimana ini moderator terdepak? Oke, assalamualaikum. Maaf tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Eh, Teman-teman, kita akan melanjutkan kelas jurnalistik kita dari sesi atau pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya, nilai berita kalau nggak salah ya. Betul, Apa? betul, betul. Ini Iya, berita. nilai berita yang narasumber kita yaitu Mas Syakir, redaktur NU Online. Eh, Kira-kira nilai itu kenapa berita itu perlu kita tulis gitu? Nilainya apa? Value apa bahasa Inggrisnya ya? Value-nya apa? Nilainya apa? Nah, itu penting sekali karena jangan sampai kita menulis sesuatu yang itu nggak bernilai. Jadi kita udah capek, udah ini itu gitu. Nah, walaupun kadang segala sesuatu itu eh, memiliki nilai dari kacamatanya masing-masing, tapi tentunya dalam hal ini adalah dalam kacamata jurnalistik. eh, yang pertama jelas, yang kedua kacamata ke-NU-an, dan seterusnya kacamata NU online ya. Karena kalau jurnalistik secara umum kadang ada itu media yang memberitakan misalnya artis nggak bisa ngelupas eh, nanas atau salak itu nilainya apa kan. Tapi mungkin bisa jadi. Nah, itu saja pengantarnya. Biar cepat selesai, kita persilakan Mas Akir sekitar waktu berapa ya? Mungkin 30 menitan ya. Setelah itu nanti tanya jawab atau mungkin kalau teman-teman di tengah perjalanan kok ada yang dirasa ini nggak jelas daripada berlarut-larut, boleh ditanyakan langsung eh, melalui oh, eh, usul tanda tanya, hand raise, atau inbox. Kepada Mas Akir, saya silakan waktu sepenuhnya. Untuk Mas Bray juga siap-siap menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Jelas cuman cenderung kecil. yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya amat sangat hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kendi Setiawan Albanyumasi, Bapak Moderator yang telah mempersilahkan saya, Mas Nova, dan teman-teman sekalian tim kreatif online. Alhamdulillah bisa bertemu pada malam hari ini dalam rangka pengajian, pelatihan jurnalistik. Dalam hal ini saya akan membawakan materi tentang nilai berita. Namun saya mohon seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nova, kita tektokan saja langsung kalau memang ada yang langsung pengen ditanyakan, tanyakan gitu ya. Dan saya juga minta keaktifan rekan-rekan sekalian karena ada beberapa eh, segmen yang mungkin perlu apa istilahnya ya, perlu dorongan atau
partisipasi dari teman-teman sekalian secara langsung gitu. Baik, terima kasih. Izin saya share screen bisa nggak ya? Saya. Apakah sudah tampak? Ya, ya ini materi tentang nilai berita mencipta warta yang berharga gitu. Jadi bagaimana bagaimana atau apa faktor yang membuat kita harus si peristiwa itu kita tulis sebagai berita gitu atau kita muat kita videokan kalau teman-teman kan atau kita buat infografisnya gitu. Apa yang membuat mereka hal-hal tersebut menjadi berita ya tergantung nilainya. Nah, nanti nilai-nilai apa saja yang perlu menjadi dasar kita untuk menulis atau membuat berita itu. Tapi sebelum itu ya teman-teman kita buka ini dulu. Silakan teman-teman buka menti.com dan ketik nomor yang itu. Silakan. Saya stop share dulu. Nggak kelihatan ya nanti ya. Nomornya saya- nomornya 497866. Saya chat buka menti.com atau menti.com. munculnya nanti menti. Nah, nanti silakan teman-teman isi. Ini minta password ya? Apa minta login email juga ya? Enggak, enggak, enggak pakai login, enggak pakai apa-apa. Kok jadi punya aku kok mentimeter.com ya? Jangan Mentimeter, menti.com-nya. Ini, Oh, sorry, ini pertanyaannya, kalau langsung ngisi kita tuh gimana sih? Iya, isi aja. Ketik, enter terus. Oh, Kolom komentar ada gue. Kalau mau enter bisa tuh. Login. mulai tanda tangan tuh lama tanda tangan. Ini diisi Kang. Hah? Sudah, Diisi. sudah diisi. Belum. Ya, stop share dulu ya. Bentar. Saya juga belum masuk, lupa ya. Mana? Ini bukan. Ada.
Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Udah pada masuk sebetulnya ini. Cuman saya kok di laptopnya belum masuk. Aku ikut ngisi loh. Isi dong, harus dong. Namaku apa di situ munculnya? Nggak ada namanya. Oh, Masuk saya. Punya aku udah masuk tadi ya. Bentar ini saya juga lagi cek, saya lupa masuk. Bang, tolong tolong izinkan saya masuk lagi nih yang satunya pakai akun yang lain di Zoom. Biar saya share screen. Masuk belum, Bang? Oh, belum ya? Senang ini. 455723. Sebentar. Oke. Recording in progress. Ini jadiin saya co-host. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan nggak? Inti berita, pesan yang akan sampaikan ya mungkin ya, perspektif, kualitas berita, isi berita, kelayakan informasi, terus apa gitu. Hal berharga dari berita, news value, makna berita, mengandung sebuah nilai, apa penting untuk saya. Baru 11 dari 14 peserta nih. Ada yang belum, atau 13 peserta. Ada dua yang belum ngetik, siapa? Jadi itu ya pandangan teman-teman tentang nilai berita. Sebelum mengetahui lebih lanjut soal apa sih nilai berita itu gitu. Ya ada yang bilang inti berita, ya benar intinya di situ. Isi berita ya bisa dibilang substansi lah ya. News value ya ini bahasa Inggrisnya aja sebetulnya. Makna berita, makna berita ya. Ya nanti kita lihat. Mengandung sebuah nilai, ya, nilai pesan yang akan disampaikan. Saya kira kurang ini ya tepat ya. Ini komentar lagi. Ceng, banget, ceng. Oke lah, kita lanjut.
Ke kantor Kang. Kita lanjut ke presentasi lagi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sendiri, pandangan teman-teman sendiri sebelum mengetahui tentang nilai berita itu apa. Baik, kita masuk ke mukadimahnya. Kira-kira teman-teman memandang persamaan uang kertas dengan berita gitu, atau uang lah dengan berita itu nilainya terletak di mana kira-kira? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Sorry, gimana maksudnya? Ini ada uang, ada berita. Nilainya tuh terdapat di mana? Di apanya? Apakah di lembarannya, di angkanya, atau di mananya? Atau pandangan teman-teman terkait dengan uang dan berita berdasarkan nilainya Pemanfaatan itu dok. seperti apa? Apakah ada persamaannya atau perbedaan atau seperti apa? Persamaannya di mana, perbedaannya di mana gitu. Di fungsinya, fungsi. Fungsinya kalau Uang untuk fungsinya transaksi jual beli, untuk transaksi atau beli jual beli sesuatu. Kalau Sama-sama menarik Oke, sebenarnya nih berita. dan kalau bernilai. kalau berita untuk kita mengakses mendapatkan informasi. Berikan informasi. Tapi Nah, selama ini dapat informasi juga harus pakai uang tahu. enggak. Sekarang enggak mas, sekarang mas. Enggak, Kompas langganan pakai uang. Value sih, Oke, lebih ke apa Mas Haji? value-nya sih uang ini dan berita ini sih. Ya di mananya? Uang ini nilainya terletak di apanya kira-kira? Atau seperti apa pada Mas Haji soal uang dan berita ini? Kalau berita ya di informasinya, isi beritanya Informasinya. itu. Nah, kalau uang, Kalau bagaimana cara menghasilkan uangnya baru beda lagi. Kalau uangnya ada di angkanya. uang di angkanya, ya yang terletak itu yang termaktub di apa? Di koinnya atau di kertasnya itu kan apa ya? Itu hal yang menunjukkan nilainya. Iya, Walaupun arti apa ya? Secara hakikinya sih nggak segitu gitu ya. iya. Ya uang cetak berapa berapa Hmm. sih? Nah nilai nilai berita juga ya di substansinya ya ada hal bukan terdapat pada yang apa istilahnya yang tergambar atau yang tertulis saja, tetapi ada sesuatu di dalamnya gitu. Angka sih hanya angka, tapi ada sesuatu di dalamnya itu yang ditetapkan oleh pemerintahnya bahwa ini bernilai 100.000 walaupun aslinya enggak. Gitu. Nah sama berita juga secara substansinya itu mungkin terlihatnya biasa aja gitu, terbaca beda gitu, tapi di substansinya di dalamnya itu ya ada sesuatu yang lebih dari sekedar bacaan gitu. Mungkin ada apa beyond gitu. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat berita itu menjadi bernilai gitu. Berita itu menjadi penting bagi kita. Uang itu yang menjadi penting bagi kita atau nilai itu nilai di dalam uang itu menjadi penting karena ada ketetapannya atau kalau ditukar gitu bisa menjadi Hmm. barang sesuatu. Nah, berita juga mungkin ketika kita dapat nanti diolah oleh pikiran kita menjadi suatu pengetahuan, informasi atau apa lain sebagainya gitu. Jadi ada sesuatu di balik sekedar berita dan di balik sekedar kertas, lembar kertas gitu. Kertas buku dengan kertas uang mungkin sama-sama kertas, tapi karena ada ketetapan tertentu atau itu kan ada tanda tangannya, ada kertasnya beda, cetakannya yang beda, itu jadi bernilai gitu, punya nilai tertentu. Berita juga mungkin sama. Berita yang satu dengan berita yang lain sama-sama berita, tetapi karena ada sesuatu di dalamnya yang membuat itu jadi berharga. Ada
apa istilahnya ya, pemahaman yang kita dapatnya, pengetahuan atau informasinya itu yang membuat beda gitu, informasinya itu atau pengetahuan, pemahaman yang Kenapa? kita perolehnya. Nah, apa yang dibalik itu, nilai apa yang ada di balik berita itu, nah itu yang kita perlu dalami gitu. Kenapa kita perlu menulis peristiwa itu atau menulis sesuatu, atau kenapa berita itu jadi penting, kenapa berita itu jadi perlu kita tulis, kenapa berita itu perlu dibagikan gitu. Berikutnya ini. Nah, nilai berita menjadi satu hal yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap penulisan atau penyusunan berita, sebab berita itu menjadi inti apa yang hendak kita bagikan kepada pembaca gitu ya. Kita sebagai penulis atau pewarta atau ya pembuat videonya gitu, itu yang menjadi inti adalah nilai beritanya. Faktor yang membuat kita perlu membuat berita itu ya nilainya gitu. Jadi nilai itu sesuatu yang berharga. Kalau kita lihat kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai itu sesuatu yang berharga. Nah, apa yang membuat berita itu jadi berharga? Nah, ya itu yang kita perlu tulis. Sehingga berita itu perlu kita tulis gitu. Apa yang membuat, apa yang berharga dari peristiwa itu sehingga perlu kita tulis? Dari sisi apa berharganya? Kalau ada dua peristiwa yang bersamaan, mana dulu yang kita tulis? Nah, itu harus kita ukur dari nilai beritanya. Secara berita apa nih? Kayak berita misalkan soal Palestina gitu. Banyak banget beritanya soal Palestina. Soal rumah sakit Indonesia yang diserang gitu. Ada soal eh, banyaknya masyarakat sipil yang dibunuh. Ada soal terowongan Gaza. Ada soal apa, banyak sekali. Tapi mana yang perlu kita tulis? Nah, itu kita ukur dari nilai beritanya. Nah, dari sisi mana, mana yang penting kita bahas. Kira-kira menurut teman-teman juga apa yang paling penting di antara nilai-nilai berita itu? Nah, pembahasan kita soal definisi mungkin tadi sudah dibahas juga. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, berita ya informasi yang akan kita bagikannya gitu ya. Jadi apa yang berharga dari informasi yang kita bagikan, sehingga informasi tersebut perlu kita bagikan ke orang lain gitu, ke publik. Itu nilai beritanya. Poin-poin nilai berita, urgensinya seperti apa nanti ini berikutnya. Nah, ini ada setidaknya nanti yang kita sampaikan ada 8, tetapi sebetulnya banyak sekali gitu ya. Tapi kita batasi 8. Ada hal yang mungkin tidak perlu kita tulis, kayak soal negativity, sesuatu yang buruk banget, ya bisa jadi nilai berita, tetapi bagi kita kayaknya tidak perlu. Sesuatu yang buruk kita jadikan berita, nggak perlu. Tapi mungkin nanti bisa kita jadikan berita dari sisi yang lainnya. Mungkin bagi NU online nggak penting hal itu, tetapi ada hal terkait dari situ, bisa kita bikin beritanya. Nah, ini bukan berarti urut-urutan ini urutan yang paling apa istilahnya, urutan yang paling harus didahulukan gitu ya. Bukan bukan seperti itu juga, tetapi ini sebagai urut-urutan biasa saja gitu. Nanti soal urut-urutan mana yang paling penting, mana yang harus didahulukan, itu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Uh, tapi lepas dari itu, yang pertama kita bahas dulu. Nilai berita yang pertama itu soal aktualitas. Ntar kalau kalau kita entar-entar tulisnya atau peristiwanya sudah lewat, jadi basi, nggak bernilai lagi karena media lain sudah memberitakan. Makanya cepet-cepetan dalam nulis berita. Seringkali kita cepet-cepetan antara satu media dengan media lain. Makanya biasanya saya sendiri gitu atau mungkin teman-teman yang lain juga sama itu, ketika ada narasumber bicara, ini kalau talking news ya atau pemberitaan pidato, itu kita dengar langsung kita catat, langsung kita ketik. Karena berita perlu diunggah saat itu juga, naik saat itu juga. Jangan sampai kita eh, telat sehari 2 hari, apalagi itu berita tentang NU yang menjadi core kita gitu ya, atau pemberitaan kita sendiri. Makanya aktualitas itu sangat penting dalam hal ini. Nilai berita paling ya, di antara nilai berita yang sangat penting adalah
aktualitas. Karena kalau lewat sedikit ya basi. Biasanya yang seperti ini yang bagi kita NU online itu ya soal pemberitaan tentang NU. Jangan sampai pemberitaan tentang NU malah keduluan apa media lain gitu. Yang berikutnya adalah dekat. Dekat maksudnya dekat itu dekat peristiwanya dengan kita. Kita sebagai warga NU, kita sebagai warga Indonesia, atau kita sebagai warga daerah mana gitu. Kedekatan itu membuat nilai berita sangat berharga. Berita sangat berharga bagi orang-orang terdekat kita. Kayak malam ini ada pelantikan, malam ini ya, Akpesdam itu. Itu ya penting bagi Tadi kita sore, karena kedekatan. Gimana? tadi sore. Oh, tadi sore, iya. Itu kan karena kedekatan dengan kita, Akpesdam. Jadi bagaimanapun itu kan NU gitu ya, Akpesdam NU. Maka ya karena kedekatan dengan kita ya penting untuk kita beritakan. Maka harus aktual, jadi punya dua nilai, berarti aktual dan dekat dengan kita. Itu yang menjadi soal lakbesdam misalkan, atau pelantikan pengurus gitu di cabang mana, cabang Semarang misalkan, ya itu harus kita angkat karena kedekatan dengan kita, posisinya sama-sama di Semarang misalkan. Atau ada peristiwa suatu yang berkaitan dengan NU, Lazis Numana memberikan apa, karena dekat ya kita beritakan. Kedekatan membuat kita penting untuk mengangkat berita itu, peristiwa itu. Gak mesti harus talking news, tapi ada peristiwa apa, kayak dulu pas apa, tabrakan misalkan, ada tabrakan gitu terdekat, diangkat gitu. Mungkin tabrakan di Semarang tidak berarti bagi orang di Samarinda gitu. Tapi bagi orang-orang Semarang sendiri, sekitarnya, ya itu penting. Makanya diangkat di online Jawa Tengah misalkan. Seperti itu. Dekat. Yang ketiga penting atau ya penting secara pengetahuan, informasi gitu. Kepentingan umum, publik gitu ya. Jadi penting ini ya mencakup banyak hal ya. Penting secara informasinya, penting secara karena mengandung apa istilahnya pengetahuan yang jarang dibagikan misalkan, atau penting secara apa istilahnya publik misalkan soal puasa, pengumuman puasa, NU online, PBNU melalui lembaga Falakiyah mengumumkan bahwa puasa tanggal sekian, itu penting bagi umum gitu ya. Jadi itu penting diangkat pentingannya. Eh, Dekat iya, aktual juga harus, tapi juga punya nilai kepentingan secara publik. Yang keempat relevan. Relevan dalam arti mungkin kita karena NU online ya berarti relevan secara kedekatannya dengan NU online, dengan warga NU. Ada satu berita yang secara publik sangat relevan, tapi bagi NU tidak. Misalkan soal apa ya? Eh, Soal peristiwa di Zimbabwe gitu. Yang nggak penting-penting amat dan nggak relevan juga bagi orang NU gitu misalnya ya, nggak perlu diangkat. Atau ada dua peristiwa yang sama-sama terjadi bersamaan gitu. Mana yang perlu didahulukan misalkan, perlu diangkat. Yang satunya relevan dengan warga NU, yang satunya tidak. Yang tidak relevan ini misalkan di peristiwa di Inggris gitu, yang tidak ada kaitannya dengan warga NU secara langsung, yang nggak perlu diangkat gitu. Itu relevansi dengan kita gitu. Jadi keterkaitan, keterhubungan dengan kita itu juga penting diangkat. Berikutnya unik, keunikan dari berita itu, dari peristiwanya. Soal Banser misalkan yang sudah sepuh tetapi masih aktif untuk berkegiatan, misalkan seperti itu, untuk menjaga kiai gitu dalam satu pengajian misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang unik atau yang bikin publik tertarik dari sisi apa yang kira-kira menarik, misalkan soal jumlah
Kemarin Banser di satu abad sekian ribu orang nari bersama-sama itu kan public interest lah istilahnya, human interest. Jadi menarik bagi banyak orang, unik juga ada Banser eh, joget bareng gitu atau nari bareng gitu. Atau misalnya di satu abad NU itu kan banyak banget peristiwa yang unik dan menarik publik gitu ya, soal difabel yang nyanyi atau yang bersolawatan gitu. Itu juga unik, bikin tertarik orang. Yang ketujuh, kepentingan publik. Ada fasilitas publik yang nggak diurus dengan baik, kita komentarin misalkan. Atau ada soal kenaikan harga yang tiap akhir tahun misalkan. Akhir tahun kenaikan harga cabai, satu cabai harganya 1.000 yang biasanya cuma berapa ratus rupiah saja gitu. Itu penting kita angkat. Tertarikan, kepentingan publik, unik, dan perubahan ya. Dinamika dalam politik, dalam sosial, apa selanjutnya itu juga penting untuk diangkat. Sebetulnya ada hal lain seperti kayak tadi negativitas, mungkin nggak bagus ya soal misalkan apa ya. Kemarin Prabowo tadi pagi misalkan trending Prabowo tentang dasmu gitu. Dasmu, etik-etik dasmu itu nggak menarik gitu ya, nggak penting bagi kita dan nggak bisa diangkat juga oleh kita. Tapi NU garis lucu dengan asiknya bikin apa? Bikin humor yang dari Gus Yahya itu sumbernya soal suka ainuka itu kan nggak ada keterkaitannya dengan tadi, tetapi ya apa istilahnya bisa diangkat. Nah, NU online juga biasanya seperti itu. Ada peristiwa apa kita angkat secara hukum Islamnya gitu. Ada peristiwa perceraian artis kita angkat secara hukum perceraian itu seperti apa. Ada orang apa terus kita angkat secara hukum Islamnya seperti apa. Minta komentar kiai atau Rois Surya atau apa gitu, atau tulis secara langsung secara keislaman, itu juga bisa. Jadi nilai berita, nilai tulisan atau nilai konten itu ya dari paling tidak 8 hal tadi gitu. Paling tidak dari 8 hal tersebut. Sebetulnya ada misalkan soal tokoh yang datang itu jadi satu berita tersendiri gitu. Tokoh tokoh apa gitu. Misalkan di R20 Isora kemarin kita angkat tokoh kuncinya ada Rois Am. Jadi kita angkat berita secara khusus gitu. 4 pembicara kunci. Rois Am, Grand Sheikh, Sekjen PBB, dan mana gitu. 4 pembicara kunci. Jadi ketokohan ini juga penting untuk diangkat. Itu bisa jadi satu nilai berita sendiri gitu. Jadi dari sisi ketokohannya itu juga bisa diangkat di luar yang 8 ini. Seperti itu. Kenapa sih penting nilai berita itu? Karena nilai berita itu menjamin kredibilitas pemberitaan kita di NU Online. NU Online ini kredibel itu bisa dinilai dari berita-berita yang diangkatnya. Kalau berita yang diangkatnya sekedar artis yang nggak bisa ngupas salak ya itu nilai beritanya di mana, kredibilitasnya terletak di mananya. Kita bisa dinilai kredibel bahwa ini media yang pantas dirujuk ya karena berita-berita yang diangkatnya bernilai secara tadi 8-nya, 8 hal tadi atau tambahan misalkan tokohnya yang diangkatnya tokoh-tokoh tertentu, berita-berita yang diangkatnya soal kepentingan publik, ada pendaftaran beasiswa, tadi yang terbaru soal Maroko, misalkan beasiswa Maroko, ada pendaftaran soal calon petugas haji, misalkan. Dinilai dari kredibelnya dari situ. Yang kedua yang menarik perhatian pembaca ini menarik, tetapi juga harus bernilai ya tentu saja. Menarik dari nilainya itu justru harus menarik perhatian pembaca. Jangan sampai karena tidak bernilai yang membuat tulisan itu jadi menarik perhatian pembacanya. Jadi harus bernilai dan menarik, bukan karena tidak bernilai sehingga orang memperhatikan berita kita
untuk menghujatnya gitu. Kadang seperti itu kan jadinya. Ada berita yang nggak bernilai, nggak bermutu, tetapi banyak pembacanya memang, tapi ya otomatis secara langsung banyak juga yang menghujatnya karena tidak bernilainya itu. Nah, kemudian eh, urgensi nilai berita juga memenuhi kebutuhan informasi pembaca. Karena para pembaca kita anggap ya sebagai seorang yang membutuhkan berita-berita yang tadi soal aktual, kemudian penting, public interest-nya, human interest-nya, kemudian apalagi tadi unik, dekat, relevan gitu ya. Itu memenuhi kebutuhan bagi pembaca juga informasi dan bermanfaat. Kebermanfaatannya gitu ya, yang penting untuk kita angkat. Jadi kita mengangkat berita ini bermanfaat nggak bagi pembaca kira-kira. Nah itu eh, perakiraan atau faktor yang membuat kita menulis satu peristiwa atau satu hal, yang mesti peristiwa kan berita ya. Satu hal itu ya yang kira-kira bermanfaat bagi pembacanya karena disitulah letak nilai beritanya. Nah, eh, berikutnya saya ingin ajak teman-teman untuk apa istilahnya menilai mana ini nilai beritanya di mana letak nilai beritanya kira-kira. Ada kita buka website yang online. Ini misalkan Gus Yahya, ini tadi sudah dibahas sih, yang lain aja. Hmm, hmm, hmm. Ini pekerja migran masih dianggap objek kepentingan dan rentan eksploitasi. Bukan. Ini apa nilai beritanya kira-kira menurut teman-teman? Hmm. Sarbu Musi menyampaikan bahwa pekerja migran masih dianggap objek kepentingan dan rentan eksploitasi. Apa nilai berita dari berita ini? Kalau dilihat dari 8 nilai tadi. Silakan, teman-teman. Sarbu Musi, nulisnya Malik. Kira-kira menurut teman-teman nih, Malik nulis ini nih, apa alasannya, landasannya, berdasarkan nilai berita yang mana berita ini ditulis? Halo, silakan. Apa ya? Silakan. Yang soal ke NU sih tadi apa ya? Nomor berapa data? Satu. Nomor berapa? Nggak apa lagi? Mana ini? Bukan. Ini Eh, dekat, dekat iya, relevan iya, terus dekat, sama ya. satu lagi tuh ada yang Depan, nextnya, sorry, dekat. next. Ini Ini kepentingan publik sih. kepentingan publik. Apa kedekatan dari apa? Sisi apanya yang membuat berita itu dekat? Oh, dekat dari sisi kita sebagai orang NU ya. Karena Yang berkomentar adalah Sarbu Musi. Sarbu Musi, oke. Terus Terus tadi dekat dari sisi apa lagi? sebagai buruhnya mungkin Buruhnya, ya, kenapa buruh? pekerja migran. Pekerja Mikir migran gitu. itu, kenapa pekerja migran dekat itu? Kalau kalau dari kacamata aku, pekerja migran itu kalau di sini kecenderungan kayak lebih secara ini ya, kayak model
buruh gitu sih. Apa ya musik? Gimana yang ngomongnya ya? Buruh ini banyak orang NU gitu. Ya katakanlah kayak gitu. Ya bisa dekatnya dari situ. Terus relevansinya Pekerja migran. Relevansinya apa ya? Apa ya? Apa ya? relevansinya apa kira-kira? Ini Bentar. Hari Pekerja Migran Internasional. Oh iya ya. Ya, Oh, tuh. Terus apa lagi? aku tak sambil baca. Dengan publiknya Kepentingan publiknya. apa? Kepentingan publiknya sih itu sih yang menjadi isu isu isu, isu nasional enggak sih ketika hal itu diangkat sebenarnya maksudnya kayak kan Ya, kita banyak orang yang pergi ke sana gitu. Dan di sana banyak orang yang dimanfaatkan dari entah katakanlah satu satu isu satu kasus di sana itu kayak itu bisa banget menggerakkan sekian banyak orang untuk kayak fokus ke sana gitu loh. hmm, Contoh misal kayak gini. Jadi walaupun ini konteksnya bukan pekerja migran, sorry pekerja migran itu yang keluar negeri kan ya? iya, iya, iya. Ayo oke. TKI lah bahasa Ya kita. TKI lah. Ha. Ini sih Enggak, takutnya kamu khawatirnya pekerja yang sakit migran. jadi ada suatu Kalau itu kita, Bang Endi. itu migrannya terus terus. Jadi ada suatu waktu salah satu orang Indonesia dia ngepost tentang dia mengalami kekerasan di luar di eh, di luar negeri Negaranya di ya, Australia atau apa pada tempat gitu. Terus pekerjaannya. dia posting. Nah, itu sontak kayak bikin netizen kita untuk kayak eh, bersuara untuk ngebantu si orang ini akhirnya dari kedutaan kalau nggak salah waktu itu sampai jemput orangnya terus Hmm, dipulangin ke Indonesia gitu. Gitu sih kayak Oh, yang Lazisno ikut ya, jemput Bray yang sama Sarbu Musi yang orang Sumedang apa Subang ya? ya itu Yang satu. sekitar Ya, sebulan yang lalu Bray. ya mungkin itu Maksudnya salah gitu. satunya. hmm. Heeh, itu Itu sih. itu sampai ini loh, sampai kita disurati konjennya. Komjen, Konjen itu apa? komjen dari? Apa ya? Ya di bawahnya KBRI lah, Oh, KJRI, oh iya iya. KJRI Jedahnya. Itu nyurati kita Nyoroti anu online. bahwa ya klarifikasi lah yang sebetulnya terjadi, yang Oh, sebetulnya terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. iya 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 iya. Itu sih. Gitu. Ya, relevansi relevansinya seperti itu. Kepentingan publik juga bahwa ya mengedukasi publik bahwa Iya. ternyata masih banyak orang yang pekerja migran kita yang kena istilahnya apa ya? Kena palak dalam tanda petik kasarnya ngomong gitu ya. Iya. Dan ini juga kan di berita yang lain soal tidak 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 dilaksanakannya, tidak terimplementasikannya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Harusnya pekerja migran itu bayar administrasi, tetapi sampai sekarang masih banyak yang dimintain Agak mengecil. administrasi itu. Kadang-kadang gitu. Administrasi, halo, halo. Iya, Ya, halo. ya, ya. Maaf. Oke. Ya, jadi karena ini juga masih banyak berita ini mendorong agar UU nomor 18 tahun 2017 itu terimplementasikan karena sampai sekarang masih belum optimal mengingat masih banyak PMI kita pekerja migran Indonesia yang dimintai hal-hal secara administratif padahal harusnya kalau ikut undang-undang itu tidak ada permintaan-permintaan itu. Kalaupun katanya dalam berita yang lain ya, kata BP2MI-nya, kita juga angkat yang BP2MI-nya ini kan versi Sarbu Musi atau versi apa istilahnya?
versi yang NU gitu ya. Ada juga yang versi pemerintah BP2MI itu. Nah, BP2MI juga sebagai lembaga di bawah pemerintah juga meminta untuk agar itu tidak itu harus diimplementasikan UU itu karena ya ini kan berita ini di bawahnya nih. BP2MI Hari Pekerja Migran Internasional BP2MI dorong pemerintah laksanakan UU hapus biaya administratif karena harusnya memang nggak ada permintaan yang tadi apa permintaan uang administrasi. Kalau pemerintah kalau kata BP2M ini kalau pemerintah mengeluarkan investasi 8,2 triliun itu MI menyumbang 159,6 triliun. Artinya ya bisa untung 150 triliun lah paling tidak. Seperti itu. Jadi kita ini dua-duanya mendorong pemerintah untuk menerapkan sepenuhnya atau mengimplementasikan sepenuhnya, melaksanakan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu. Jadi kepentingan publiknya di situ, terus relevansinya juga karena berkaitan dengan orang NU, dan tadi kalau yang tadi Sarbu Musi juga punya kedekatan secara organisasional, organisasi bahwa eh, Sarbu Musi ini di bawah NU. Ya kira-kira seperti itulah nilai-nilai kita. Kenapa hal hal- ini peristiwa Hari Pekerja Migran Internasional ini perlu diangkat oleh online. Jadi karena beberapa nilai berita yang tersebut. Balik lagi. Dan balik lagi yang lain. Hah, kok nggak ada suara? Halo, ini nih. Oh ya, gimana tadi? Kenapa? Nggak, Ini tiba-tiba. baru Oh, masuk nggak ini? masuk, masuk, masuk. Oke, silakan Mas siapa ini? Mas Amar atau Mas Lukman? Cara nilainya seperti apa ini? Berita ini. Kritik terhadap hasil survei, metodologi kurang transparan, sumber pendanaan kurang terbuka. Apa yang membuat berita ini penting diangkat? Malik lagi ini, tulisan Malik terus. Silakan Mas Amar, Mas Lukman. Kira-kira apa yang membuat berita ini penting diangkat? Nilai berita apa yang Tadi terdapat judulnya dalam loh. berita ini? Ini, Belum berhasil. Apakah kedengaran? ya. Ini kalau menurut saya ya, kenapa berita ini ditulis oleh Mas Malik tentang kritik terhadap hasil survei metodologi kurang bentar Mas. Ya gimana? Ya ini kan Mas, karena menurut saya
ini masyarakat agar tahu bahwa apa survei yang dilakukan eh ah, biar masyarakat tahu bahwa sesuai survei itu ada apa tadi Mas? Lihat ya Mas, jangan di kalau saya. Oh, jangan di ini. Ini aja. Oke. Nah, kalau saya itu menurut saya kenapa ini diangkat supaya salah satunya masyarakat tahu bahwa berdasarkan hasil survei adanya eh, metodologi yang kurang transparan dan sumber pendanaan kurang terbuka. Itu mungkin mungkin apa salah Nilai satu. berita apa yang ada di berita itu? Dari yang 8 tadi kira-kira. Menurut Mas Oh Mas, Amar. ada Mas. Nilai beritanya apa? Yang tadi kan ada 8 nilai berita gitu. Nah, nilai berita yang mana yang ada di dalam berita ini? Halo? Nih kembali ke nilai berita Oh sorry Mas, 8 tadi. sinyalnya hilang ini. Apa? Ntar Mas, tak pakai set. Ya, nilai berita apa yang terdapat di dalam berita tadi? Ini kan Oh, tadi 8. nilai nilai berita. Yang mana yang ada di dalam berita tadi tuh? Kalau itu harus pilih salah satu apa bisa dua apa tiga Mas? Apa empat? Kalau yang pertama menurut saya Dekat, relevan, sama kepentingan publik. Kalau menurut hmm, Mas Amar yang tadi itu yang pertama itu aktual sama kepentingan publik Mas. Sama penting. Berarti ada tiga nilai berita yang terkandung dalam apa? aktualnya apa? Berita Sisi aktualnya di mananya? aktual itu apa ya? Hmm, aktual penjelasan dari aktual kan aktual itu kan sesuai apa ya namanya Mas? Kok lupa saya. Bahasanya Ya, terkini. nah itu Mas. Lagi Aktual banyak kan bahas ya. orang. Hmm. Nah aktualnya itu Mas apa? Itu kan Terus, hasil survei yang hasil apa? survei ya. Karena hasil survei yang Ya, diadakan akhir-akhir ini banyak banget survei. Kemudian surveinya ternyata hasilnya beda-beda antara satu lembaga dengan yang lembaga yang lain. Itu ya. banyak banget yang memunculkan hasil survei, aktualitasnya. Oke. Kemudian pentingnya di mana atau kepentingan Pentingnya publiknya di mana? pentingnya yang pertama biar apa itu menjadi pembelajaran di masyarakat bahwa adanya tadi metodologi kurang transparan. Jadi ya itu menjadi satu pembelajaran untuk masyarakat dan dua kritik untuk apa para pemerintah itu. Hmm, Itu yang kedua penting. Kalau yang tiga tadi apa? Ya untuk kepentingan publik. kepentingan publik ya itu termasuk ikut penjelasan penting itu Mas. Eh, Kita yang lain, geser. Bentar. Oke, Terima kasih Mas Amar, mantap. siap Mas Sakir. Mana ini? Oh ini nggak melingsep-lingsep ya yang atas ya. Ya bagus. Dia mau klik online-nya. Oke.
Yang lain, ada berita internasional nggak nih? Baru. Hmm, 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 hmm. Barangkali ada yang ditanyakan sambil ini aja. Tokan, silakan. Monggo yang ingin Ya, menanyakan poin-poin dari yang telah disampaikan tadi banyak. Ada soal sisi aktualitas, ada soal eh, kepentingan publik, ada hmm. macam-macam. Kalau mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan teman-teman. Yuk, monggo. Siapa tadi itu? Menyimak. Mas Ontiwus, ayo ini coba dilihat. Ini sisi nilainya di mana, Mas Ontiwus? Tanya dulu Mas, Ya, gimana? apakah ada apa berita yang tidak mengandung unsur nilai tadi itu Mas dalam dunia ini? Oke, Apa menarik ini pertanyaannya. ya, apa semua berita mengandung 8 unsur nilai tadi, apa ada yang enggak atau gitu Mas? Terima kasih. Ya, berita kan setiap sesuatu pasti punya nilai sebetulnya. Apa ya? Misalkan sendok, di sendok. Ini sendok bernilai. Ya nilainya sesuai dengan sendok ini harganya paling berapa ya? Di bawah 10.000 lah. Atau apa? Buku. Nih buku jurnalisme kontemporer. Ini ada nilainya. Harganya 175.000. Semua punya nilai, tetapi ya nilainya ya tergantung dari isi dari itu. Isi beritanya seperti apa, ya itu nilainya segitu. Termasuk berita misalkan soal ngupas salak, ya itu punya nilai, tapi nilainya segitu, sebatas ngupas salak. Nilainya apa? Ya tokohnya kan karena ketokohan artisnya itu. Walaupun sekedar ngupas salak, wong itu yang apa yang nggak bisa ngupas salaknya artis kok. Ya itu bisa jadi berita gitu. Tapi nilainya cuma sebatas itu. Nggak ada kepentingan publiknya, nggak ada apanya. Hanya ketokohannya aja atau kepopuleritasannya aja gitu. Di nilai beritanya tetap ada. Semua berita punya nilai, tapi nilainya seperti apa ya tergantung dari berita itu sendiri. Ada berita soal apa? Apalagi soal hewan, misalkan hewan yang semakin langka. Bagi yang online mungkin biasa saja, nggak terlalu penting. Tetapi bagi orang yang em, memperhatikan soal binatang, ya itu penting banget. Soal binatang apa macan yang apa istilahnya, dipelihara sama Alshad Ahmad gitu kan. Bagi kita mungkin biasa saja, bagi warga NU nggak terlalu penting-penting banget. Nilai beritanya terletak pada ketokohan si Alshad Ahmad ini karena dia terbilang influencer lah dalam tanda petik influencer gitu. Sehingga berita Alshad Ahmad ya terangkat terus gitu. Walaupun menyedihkan gitu ya soal binatang yang dilindungi tetapi masih dipelihara di dalam rumah gitu. Atau soal negativitasnya ada berita tertangkap narkoba misalkan, yaitu
berita negatif atau sampai pencurian, tetapi cara pencuriannya diungkap gitu negatif, tetapi ya itu nilai beritanya justru di situ. Soal bernilai atau tidaknya ya tergantung, maksudnya kadar nilainya seberapa itu ya bergantung pada perspektif atau latar belakang dari pembacanya. Bagi kita mungkin berita apa itu biasa aja, tetapi bagi orang lain mungkin itu hal yang luar biasa gitu. Misal saya pernah gini sama beli buku di buku toko buku loak lah. Suatu ketika saya lagi milih gitu, saya ke situ tanpa tujuan gitu, nggak lagi nyari buku apa atau apa, nggak, memang sengaja kalau ada yang menarik ambil, kalau ada yang menarik bagi saya ambil gitu. Dan si penjual ini cerita, ada orang datang gitu nyari majalah lama, dan majalahnya mohon maaf ya, majalah pornografi gitu, majalah porno yang menampilkan foto-foto seksi gitu. Kata si penjualnya, mungkin bagi kita ya, lihat lihat hal seperti itu kan gampang banget, tinggal buka HP selesai, bisa lihat apa aja yang kita mau gitu. Tapi ada orang yang masih pengen ngelihatnya itu dari majalah. Bagi kita mungkin itu biasa saja, nggak berarti apa-apa. Tetapi bagi mereka yang butuh majalah itu, ya itu berharga. Buku masakan bagi kita mungkin nggak berharga, apa sih? Nggak penting gitu. Tapi bagi orang yang suka masak, itu penting banget buku masakan. Dan masih banyak yang beli gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Misalkan tadi yang soal berita Mupasalak, mungkin bagi kita ya biasa aja. Tapi bagi orang lain, penggemarnya, si artis itu misalkan, atau yang bencinya, itu jadi berita yang bisa dikupas dari sisi negativitasnya, bisa dikupas juga dari sisi positifnya. Yang mana tergantung perspektif kita masing-masing. Seperti itu, Mas Amar. Oke, siap Mas. Mantap, lanjut, guys. Oke, siap Mas. Mantap, lanjut, guys. Siap. Ini nilai beritanya di mana, Mas Witno? Ya, ini sangat mengandung nilai ya, karena Gus Yahya sendiri menuangkan ide untuk mengakhiri peperangan mungkin di Palestina dan Israel kan? Iya, Gitu. sebetulnya ada Piagam PBB. langsung punya hubungan, tapi secara langsung nggak ada hubungannya gitu. Ini kalau yang ngomong siapa nih? Pernah yang ngomong Gus Yahya. Al-Zakir. Putus-putus. Halo, halo. Jadi narasumber itu juga mengaruhi bobot nilai kita kan. Ini siapa? Syakir. Apa? Halo, Halo. halo. Halo, halo, dengar nggak? Ya, bagus. Ya, ini itu tadi Gus Yahya ini sebagai narasumber juga menambah bobot nilai berita kan Sakir. Karena ketokohannya. Ketokohannya. Kemudian Eh, ini solusi yang ditawarkan juga ya menarik perhatian gitu loh. Jadi Pak untuk orang-orang yang memang menarik. memperhatikan isu-isu peperangan Israel Palestina ya memang ini solusi seperti ini ya sangat menarik perhatian. Oke. Jadi orang-orang juga bertanya-tanya gimana sih caranya gitu piagam PBB itu gimana nanti caranya gitu. Hmm. Jadi nilai kalau dari situ.
Nah, punya nilai apa dia? Penting, relevan, aktual. Tertarik. Aktual, tarik. Kepentingan publik nggak? Ya, Kepentingan publiknya di mana? tren perubahan. Perubahan. Kepentingan publik ya tadi publik jadi apa namanya? eh tadi bertanya-tanya, oh iya, ini ada ide ini gimana ya cara Gus Yahya gitu. Mungkin itu ya kalau nggak salah. Kepentingan publiknya ya biar nggak ada perang lagi misalkan. Oh iya iya benar. Kemudian pentingnya yaitu sama sih, hampir sama ya. Relevansinya ya karena Relevan ada perang karena sama iya karena ada ya orang itu. sekarang masih ada perang gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian dekat juga karena Gus Yahya NU aktualitas juga punya karena Gus Yahya sedang berkunjung ke Amerika. Materinya hal itu yang memang terus digaungkan sama Gus Yahya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apalagi sekarang aktualitasnya itu dan relevansinya itu ada perang Israel Palestina, kemudian Rusia Ukraina, terus Sudan, Sudan sih perang dalam negeri ya, tapi perang juga. Hmm. Kemudian Korea Utara yang masih panas sama sama Amerika, dan seterusnya. Oke, di itu seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Saya kira sudah cukup lah dibahas secara berita internasional, berita nasional. Nah, Kang Zakir, ini aku mau nanya ya. Ini Dalam, kan ya, hubungannya dengan tim kreatif dan medsos ya, YouTube dan ya. sebagainya. Nah, bagaimana meracik berita yang memang apa namanya secara nilai mungkin kurang ya, tapi mengemas dalam eh, di medsos gitu kayak YouTube dan sebagainya itu supaya menarik gimana sih? Itu yang pertama, yang kedua Apa aktual tadi tadi. pertanyaannya, tadi pertanyaan pertanyaan sebelumnya? Sebelumnya tadi apa? Ya itu Secara cara apa? cara cara meracik apa namanya berita yang memang kadang nggak punya nilai, nggak punya ya, kurang nilainya tuh nggak kuat gitu loh, kan ada juga tuh berita yang Hmm. kadang nilainya nggak kuat gitu, itu Hmm. Terus ya itu supaya jadi kuat. secara algoritma kan beda juga di web sama di YouTube atau di mana ya, kadang Hmm. di YouTube cuma penontonnya 500 gitu kan, itu. Hmm. Tapi kalau misalkan kita ngerubah apa namanya atau itu takut berubah substansi gitu, itu sebenarnya Oh yang ya. perlu kita kuasai sebagai tim kreatif itu. Nah kemudian yang kedua itu emang ini jadi PR kita ya sebagai tim kreatif dan online, aktual itu kan maksudnya apa ya namanya, kebaruan ya kalau di namanya berita kan, video berita harus cepat gitu loh. Hmm. Nah itu kadang kita juga masih kurang di situ, kurang memperhatikan pentingnya video berita itu ya memang harus aktual gitu. Jangan sampai telat sehari, 2 hari itu kan ya bukan berarti langsung anu ya, langsung basi, cuman ya udah nggak ini aja sih, nggak anget itu Ya. itu Kang Kang Sakir. Ya. Oke. Soal beda algoritma ya. Teman-teman mesti mungkin lebih tahu ya soal itu ya, soal mana yang menarik di YouTube
dan mana yang tidak, atau mana yang menarik di Instagram dan mana yang tidak. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan itu. Atau mungkin ada sesuatu yang sebetulnya tidak menarik tapi penting. Kadang yang penting ini tidak menarik. Ya, soal apa ya? Soal puasa, berita soal puasa Senin Kemis gitu. Ya, penting diangkat, tapi mungkin tidak menarik bagi sebagian orang. Dan ternyata di website sendiri ya, saya tahu kalau di medsos, soal ngangkat puasa, berita puasa, makan puasa Senin Kemis, puasa apa Ayyamul Bid, itu pembacanya luar biasa, banyak banget pembacanya banyak. Nggak tahu yang mengamalkannya ya, gitu. Tapi pembacanya banyak. Kira di medsos juga berita-berita yang seperti itu mungkin perlu diulang juga, tapi nggak tahu ya apakah hal itu memang banyak dicari atau enggak. Soal videonya gitu, tata cara, niat dan seterusnya. Ya mulbit juga yang perlu diulang-ulang setiap bulan gitu. Di N1N tuh di websitenya itu yang ulang-ulang terus, tapi ternyata pembacanya juga banyak. Jadi relevansinya atau eh, nilai berita yang nilai berita dari medsos itu yang teman-teman lebih tahu lah daripada saya sendiri. Saya tahunya yang di website gitu. Dan bikin konten di medsos juga yang lagi apa istilahnya, yang ada hubungannya dengan peristiwa tertentu kayak misalkan em, hari kemarin misalkan 22 Oktober hari santri ya saya ngangkat berita-berita tulisan-tulisan tentang hari santri infografis itu. Kalau rutinitasnya seperti apa ya saya kurang kurang begitu mengikuti gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu inventarisir sendiri gitu seperti apa eh, mm, berita yang bernilai di media sosial. Mungkin kadar nilainya antara website dan media sosial berbeda ya. Bisa jadi seperti itu karena eh, SEO, karena lingkungan, karena sistem yang berbeda sehingga nilai pun punya ya berbeda gitu ya. Kayak kayak rupiah gitu ya di Indonesia punya nilai, tetapi kalau sudah ketemu dolar kan beda lagi nilainya. Bisa jadi seperti itu. Di website ini berita penting, tapi di medsos nggak penting, atau di medsos sangat penting, ternyata di websitenya nggak terlalu banyak membaca. Kayak kemarin misalkan tulisan kalau tidak politik kerjasama Suaranya putus-putus, sama maaf, Kang Sakif. tulisan tentang tulit tulit sulitan tulisan tulisan tentang difabel dan tulisan tentang politik kalau tidak salah. Itu pembacanya cuma berapa ribu gitu. Tapi ketika naik di TikTok dengan video dan bahasa yang lebih ringkas, itu bisa sampai puluhan ribu ternyata. Saya kurang tahu apakah itu memang karena waktunya momennya pas aja atau memang karena kontennya yang bagus. Kurang ngerti juga. Tapi itu mungkin jadi ya petunjuk juga bahwa ternyata nggak kompatibel atau nggak bisa berjalan bersamaan gitu, nggak mesti berjalan bersamaan antara website dan media sosial. Di website pembacanya banyak, di media sosial belum tentu banyak, atau sebaliknya di website sedikit tapi di media sosial ketika dimedsoskan kontennya gitu, diubah bentuk ya dalam bentuk medsos ternyata bisa lebih banyak. Itu mungkin saja gitu. Jadi nilainya tergantung, memang punya punya nilai tersendiri antara medsos dan website. Jadi teman-teman medsos harus punya apa istilahnya inventarisir tersendiri, Waduh, mana mana yang penting, mana yang bernilai, mana yang tidak gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diangkat duluan, mana yang nanti 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 saja gitu. Tuh. Terus kemudian soal aktualitas, iya ya ini jadi kreativitas teman-teman ya harus secepat mungkin mengunggah atau membuat berita
berbentuk video atau infografis gitu. Karena memang zaman kemarin misalkan soal debatnya belum selesai narasi udah naikin itu omongan-omongan orang atau mana dari berita mana itu. Debatnya masih berlangsung tetapi potongan-potongan omongan capres-capres itu udah naik. Itu yang kira-kira seperti itu ya teman-teman harus punya caranya seperti apa gitu. Tapi beberapa acara teman-teman sudah melakukan hal yang seperti itu. Kalau ya, misalkan soal yang di apa yang Kika kalau tidak salah atau di mana gitu di Rakernas ya itu juga seperti itu. Musyawarah Konbes, Munas Konbes kayaknya seperti itu juga. Di potongan-potongannya langsung naik des gitu. Nah, ini yang jarang yang mungkin dimention Mas Witno adalah soal ini ya apa berita dari Jakarta yang secara langsung yang memang bentuknya video gitu. Ya duta besar datang, beritanya naik tetapi videonya agak lambat gitu ya. Memang harusnya sih antara video dan tulisan bisa berjalan bareng gitu. Naiknya bersamaan syukur-syukur. Sehingga video yang di attachment yang dilampirkan di tulisan, mungkin teman-teman tahu juga baca gitu ya. Setiap tulisan ini misalkan yang ini itu ada videonya di bagian bawah. Ini enggak ada. Oh, enggak ada ya. Wah, harus ini yang lampirin. Ya, nah, di setiap video kan ada setiap tulisan kan ada videonya ya. Nah, itu kalau bisa sih bisa berjalan cara bareng-bareng gitu. Sehingga yang muncul video yang muncul di bawah ini adalah video dari video dengan berita yang sama dengan tulisannya gitu. Bahkan ada infografisnya juga yang ditempel di situ. Itu akan lebih bagus saya kira. Tapi memang perlu koordinasi yang harusnya lebih cepat gitu antara penulis dan tim konten kreatif. Ini bagaimana mengharmoniskan itu ya tugasnya Mas Nova sebagai tim apa koordinator tim. Nah, misalkan ini kan ada videonya ya. Nah, kalau bisa video judulnya apa di sini, videonya juga ya berita yang sama dengan apa yang di judul gitu. Sehingga eh, kalaupun orang nggak baca ya paling nggak lihat videonya di sini. Dan ini kan secara SEO sangat mendukung ya. Misalkan ini kata-katanya apa, kata kuncinya apa, di sini juga punya kata kunci yang sama di video yang dikaitkannya. Ini kan saya karena Gus Yahya di Amerika, saya ngambil videonya yang Amerika lagi. Ini peneliti Amerika maksudnya. Seperti itu sih. Kan sangat menarik kalau bisa ada konten yang tulisannya, infografisnya, dan videonya muncul secara bersamaan dalam satu link yang sama gitu. Tulisan itu. Itu akan sangat menarik. Mungkin seperti itu Mas Witno. Siap, Kang. Ada yang lain silakan. Izin eh apa ya? Adin gini Kang Sakir. Eh kalau semisal kita melihat sesuatu kondisi atau situasi ya yang akan kita tulis berita, eh, itu kan kita sebenarnya bisa ngambil beberapa angle katakanlah misal kayak gitu. Nah, tapi ya seperti apa ya kayak misal tadi soal artis ngupas salak tuh, yang diambil si si itunya kan kayak angle itunya mungkin bisa diambil angle lainnya gitu yang kayak lebih secara value beritanya itu lebih dapat banyak tuh nggak cuma satu doang dari si sosok tokohnya gitu loh. Eh, Sebenarnya gimana sih ya? Atau ada nggak sih treatment khusus untuk kayak karena beberapa kali aku ngelihat tulisan ya dari anuan dan orang bisa ya nulis nggak nulisnya ya bahkan dari judul
Dan ya orang bisa bisa ngasih judul kayak gini itu isi kepalanya apa? Aku kadang-kadang kayak gitu terus dari YouTube. Dan keren gitu. Aku sering nemuin momen-momen kayak gitu yang kayak penasaran sih apa ya yang ada di isi kepalanya gitu. Jadi istilahnya kalau aku mungkin baru bisa Misal, merang misalnya berita apa kira-kira? sesimpel ini acara muktamar muktamar Lakpesdam kemarin, muktamar pemikiran. Pemikiran. Ya, Ya, di situ ada kritik Gus Yahya tentang Lakpesdamnya. Tapi di sana mention nama-nama besar yang sebenarnya aku juga akan kepikiran untuk mention nama-nama besar itu untuk jadi penarik kontenku. Tapi yang aku tidak kepikiran adalah iya ya orang kalau nggak ngeh seolah-olah itu kayak si nama-nama besar ini juga dikritik gitu loh. Padahal enggak gitu. Karena itu ada tanda komanya. Kalau dibaca secara seksama itu beliau-beliau nama ini tidak tidak termasuk dalam kritikan. Tapi kalau dibaca sepintas kayak Gus Yahya mengkritik Loksdam. Di situ ada nama kayak Afif, Gus Baha sampai Gus Ikdam. Kesannya kan kayak mengkritik Loksdam terus beliau-beliau ini dikritik gitu. Padahal enggak, padahal ada tanda komanya gitu. Oh, iya ya. Kepikiran untuk mengkrit mengkrit sampai segitu itu loh. Itu satu. Terus kalau hmm, apa ya? Kadang aku ya ya bukan ini sih kayak ada beberapa artikelnya Malik atau Indi yang kadang-kadang aku juga nggak tahu yang ngasih judul siapa, tapi biasanya aku menilai sesuatu dari judulnya dulu. Eh, hmm. judulnya bisa begini ya. Ini dia makan apa? Aku kadang-kadang gitu. Eh, nah, yang ingin tak tanyakan adalah gimana sih treatmentnya untuk kayak memperluas. Jadi kalau aku menggambarkan itu kayak gini. Ini ada 1.000 kata. 1.000 kata itu kita rangkum jadi 3 kata. Tapi yang 3 kata ini adalah golden word-nya. Tapi kita kan untuk memahami 1.000 kata ini juga nggak gampang. Kapasitas kita terbatas itu. Ada nggak sih treatment khusus Hmm. untuk menguatkan hal itu? Itu di mana ya? Itu satu. Eh, so, itu sih yang aku pengen tahu. Tapi tadi soal soal algoritma website sama sosmed itu aku agak tertarik karena kayak kalau di sosmed itu kan ada dari mereka kan memang suges gitu. Maksudnya menyarankan gitu konten apa segala macam tiba-tiba muncul di timeline kita. Tapi kalau di website kan by search ya. Jadi ketika orang memang tidak niat banget untuk nyari, ya kemungkinan besar dia tidak akan ketemu kecuali itu diiklankan gitu. Tapi kalau dari sosmed kita nggak nyari pun bisa muncul gitu. Analoginya kayak orang keliling dagang keliling gerobak door to door sama orang mangkal sih. Jadi nggak bisa di yang apa ya? eh, memang hal yang berbeda sih. Tapi itu Kang Syakir ada nggak sih treatmentnya untuk kayak memperkaya atau memperluas memori gitu supaya bisa nulis yang keren gitu? Ya, kepekaan terhadap angle memang bukan Iya. sekedar apa istilahnya, bukan sekedar dari kita sering kita nulis aja gitu atau pikiran kita seperti apa ya, tetapi juga banyak hal ya, banyak faktor, banyaknya membaca gitu dan banyaknya nulis. Nah, dari situ mungkin angle itu bisa dapat gitu, yang seperti itu dengan judul yang demikian gitu. Karena tanpa banyaknya membaca dan tanpa banyaknya nulis ya nggak bisa dapat Eh, feel, audionya kurang keras rasa kata. atau bahasa Sih, ininya. nggak ada kayaknya mas. Oh iya iya sorry sorry sorry. Halo, terdengar Ah, nggak? ya. Ya ya. Jadi eh, hal yang ditanyakan Mas Haji itu soal angle. Angle itu bisa didapat dari banyaknya kita baca dan banyaknya kita nulis sebetulnya.
Dari banyaknya kita baca, kita banyak perbendaharaan kata, banyaknya kita nulis, tentu kita banyak dapat pengalaman nulis angle seperti ini, dibalikin sama editor, di apa istilahnya, diubah angle-nya sama editor. Nah, kepekaan itu akan terus terangsang dari banyaknya perubahan yang diperoleh gitu ya, atau editing dari si editor itu gitu. Eh, Gak mesti saya nulis terus kemudian langsung pas, enggak. Kadang tulisan saya yang maksudnya saya sudah beberapa tahun di online aja masih dibalikin gitu sama editornya atau diubah angle-nya gitu. Bisa jadi seperti itu juga karena perspektif orang kan beda-beda. Tetapi hal yang pasti memang perlu perlu banyak baca dan perlu banyak turun ke lapangan, nulis nulis atau bikin kontennya gitu. Dan kemudian dikoreksi sama ada editor yang ngoreksinya gitu untuk mengubah atau memperbaiki angle kita seperti itu. Jadi dari situ kita dapat feel atau zauk ya, zauk dalam menulis atau membuat angle tersendiri gitu. Karena nggak kalau nggak dari situ nggak bakal dapat sepinter apapun kita nulis bisa jadi nggak pas aja dengan end online gitu. Kalau orang yang terbiasa nulis di Kompas misalkan mungkin nggak pas tulisannya di end online karena angle-nya beda gitu ya. Angle-nya beda. Mungkin yang biasa nulis di end online, saya nulis di end online sering banget gitu. Nulis di media lain bisa jadi nggak pas karena angle-nya berbeda. Angle-nya ini yang mungkin perlu bisa didapatnya dari keseringan kita untuk menulis dan membuat konten ya kalau di konten kreatif gitu. Dari situ kita bisa dapat apa istilahnya pembelajaran yang terus menerus sehingga akan punya framing tersendiri di kepala kita. Oh, bagusnya seperti ini. Oh, baiknya seperti ini. Kalau menurut yang online ya angle-nya seperti ini gitu yang bisa diangkat gitu. Atau ada beberapa angle tapi ini yang paling menarik kayaknya secara eh, bagi enu online gitu. Karena eh, kita kan berpikirnya untuk enu online-nya gitu ya, media enu online ya bukan untuk media yang lain. Kalau untuk media yang lain mungkin angle-nya bisa lain. Misalkan gini Mas Haji, acara enu online, bukan acara PBNU gitu. Kita bikin bikin rilisnya ini untuk media luar kan, bukan untuk kita. Ya bisa jadi angle-nya yang biasa kita tulis. Angle yang kita tulis untuk rilis itu berbeda dengan angle end online. Atau bisa juga kita paksakan dengan angle end online, tetapi karena ini rilis ya sifatnya, media lain pasti akan mengubah disesuaikan dengan angle-nya media tersebut gitu. Jadi dari hal ini ya, dari banyaknya membaca dan banyaknya menulis, banyaknya membaca untuk memperkaya perbendaharaan kata, banyaknya menulis untuk memperkaya angle-nya itu karena keseringan dibalikin, karena sering diedit dan lain sebagainya. Tapi tentu, tentu kadang ya, bahkan sering kali editor itu nggak ngasih tahu soal editingnya di mana, kecuali lagi dalam tahap belajar. Itu dikasih tahu ini poin-poinnya. Tapi kalau udah naik kan kita nggak tahu si penulis ini kadang nggak baca sudah hasil yang sudah naiknya seperti apa. Nah, seharusnya kita sebagai penulis itu mengklarifikasi atau kita sebagai konten kreatornya gitu misal konten kreatifnya klarifikasi ke editornya ini kok berbeda gitu misalkan dengan apa yang kita tulis apa yang saya tulis di kenapa berbeda dengan eh, hasil kiriman kita gitu bisa ditanyakan gitu bagaimana perubahan ini dilakukan kenapa kok dilakukan perubahan kenapa kok berubah kenapa kok yang ini tidak berubah kenapa angle-nya diubah dan seterusnya misalkan bisa diklarifikasi supaya dapat informasinya. Jadi kita bisa dapat apa istilahnya ya, perubahan-perubahannya. Karena kalau kalau memperbandingkan antara tulisan mungkin agak lama ya, memperbandingkan antara tulisan kita sebelum dan setelah diedit mungkin agak gimana gitu bagi kita. Nah, bisa jadi untuk lebih cepatnya misalkan ya kita klarifikasi langsung ke editor. Kayak misalkan eh, beberapa waktu lalu Heikal mungkin teman-teman ada yang tahu ada penulis None Jakarta yang kita juga
perbantuan untuk NU Online Pusat, dia nulis tentang Palestina. Tiba-tiba aja nulis tentang Palestina, kirim ke NU Online, kirim ke saya. Saya bilang, "Em, ini nggak, mohon maaf, nggak bisa naik," kata saya. Nanti penjelasannya di kantor. Saya bilang gitu aja. Jadi saya nggak jelasin secara tertulisnya seperti apa gitu. Nah, terus kemudian dia ke kantor ngobrol. Gimana bang? Apa gitu? Kenapa kok tulisan saya nggak bisa naik? Nah, saya jelasin di situ seperti ini. Misal, satu hal misalkan yang soal dia masih bicara soal serangan Hamas terhadap Israel. Padahal perspektif kita kan dukungan terhadap Palestina gitu ya. Tapi di situ masih ada tulisan soal serangan Hamas terhadap Israel dan korban Israel. Harusnya hal itu tidak perlu ada. Jadi pembuangan fakta yang itu gitu. Fakta yang bagian itu dibuang aja gitu, nggak perlu dimunculkan dalam tulisan kita. Walaupun memang sebetulnya memang terjadi seperti itu, tapi nggak perlu dimunculkan oleh kita. Karena perspektif kita perspektif Palestina, yang bagaimanapun eh, di situ ya jadi korban utama ya dari perang Israel Palestina. Jadi seperti itu teman-teman, Mas Haji khususnya. Oke, siap. Thank you Kang Sakit. Oke, ada lagi atau cukup? Sekira sudah cukup. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan tapi kayaknya terlalu Gimana? terlalu OOT. Terlalu apa? Out of the box. Maksudnya ini kayak misal gini. Tadi kan ada dari siapa namanya? Haikal. Tapi misal konteksnya kayak gini. eh Mirip-mirip kayak gitu kondisinya, cuman secara angle apa segala macam sebenarnya kita ngambil angle A gitu misal. Tapi dari editor itu dirubah jadi angle B. Yang secara kan dasarnya kita nulis artikel apa segala macam kan juga berharap orang itu akan tertarik dengan apa yang kita tulis gitu ya. Untuk mendapatkan Hmm. traffic lah dasarnya. Tapi eh, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita menentukan bahwa angle ini akan lebih menarik atau angle ini kemungkinan besar akan lebih eh, banyak penonton atau banyak pembaca selain dari sisi eh, kredibelnya itu kredibelnya itu udah jelas nomor satu lah gitu untuk menjaga kredibilitas kita itu nomor satu gitu tapi lepas dari itu eh, bagaimana kita menentukan bahwa angle yang dipilih ini memang sudah layak atau memang lebih menarik gitu untuk para pembaca Oke, itu sih. siap. Eh Kemarin saya pas rapat Senin ya, Senin 3 minggu lalu kayaknya, 3 minggu lalu atau sebulan lalu gitu. Saya tanya ke Mas Ivan, rapat itu sebelum rapat, Pak. Mas saya pengen tanya nih, eh, berita Palestina tadi melanjutkan yang tadi sebenarnya pemaparan saya di awal. Berita Palestina ini sangat banyak, ada banyak banget tragedi di situ. Soal korban lah, soal rumah sakit lah, soal terowongan Gaza lah, soal peperangannya itulah, banyak banget. Kemudian apa yang perlu kita dahulukan dari berita soal Palestina ini? Kata saya tanya ke Mas Ivan. Mas Ivan nunjukin satu poin penting yang ya itu menurut saya bagus gitu ya, maksudnya sangat 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 penting bagi kita in online gitu. Paling pertama yang perlu kita dahulu rumah sakit itu tadi, rumah sakit
Indonesia itu tadi, atau berita Palestina, apapun komentar pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, atau Menteri Luar Negeri gitu, kemudian PBNU, itu perlu diangkat. Karena itu perspektif Indonesia, perspektif orang NU. Jadi di situnya kedekatan kayaknya dalam sisi ini gitu ya, di pemberitaan Palestina itu lebih penting. Angle yang diangkat ya soal soal sisi Indonesianya di mana gitu. Dari sisi kedekatannya itu. Jadi di situ justru berita yang perlu kita angkat, angle yang perlu kita bidik gitu dari situ. Bukan bombastis atau ketertarikan publiknya gitu atau lainnya. Justru justru kedekatannya ini yang perlu kita angkat. Seperti itu Mas Aji kayaknya. Oke, Kalau jadi soal ya eh, bisa jadi di pemberitaan yang lain bukan soal kedekatannya ya. eh, Ada tapi ada hal sisi yang eh, eh, keunikannya misalkan. eh, 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 jadi sorry Kang Sakir, ini berarti secara secara itu kan bergantung dari siapa yang nulis karena itu nanti akan dipakai yang tadi sampean 8 atau 9 nilai berita itu urutannya udah sesuai ya kayak aktual terus dekat penting nah katakanlah Enggak sesuai. oh nggak ada pattern atau pakem pakem Bisa khusus jadi ini enggak ada. Kalau menurut saya enggak ada ya. tak Bisa pikir jadi ada. satu peristiwa Heeh. nilai keunikannya yang yang perlu diangkat. Sisi keunikannya yang perlu diangkat, bukan soal Heeh. kedekatannya. Tapi di sisi Iya lain ya. kedekatannya ini yang perlu diangkat. Oke 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 oke. Jadi beda-beda mungkin Oh, beda-beda kondisi ya. Tak pikir penerapannya di bisa kayak lapangan. Iya. kalau nomor satu ada ya kita ambil nomor satu kalau nggak ada kedua dan seterusnya gitu. Ya, 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 oke, oke, siap, 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 siap. Tergantung itu balik lagi tergantung siapa Sikon. siapa dan siapa yang nulis gitu ya. Karena kita Indonesia berarti akan sama halnya dengan tadi yang berita di Semarang, kecelakaan di Semarang ya itu yang itu ya, 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 oke, 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 sip, sip. Thank you Kang Sakir. Siap. Gimana Mas Nova? Monggo, yang lain. Kalau sudah nggak ada, kita menuju ke tugas. Ya tadi sudah banyak dijelaskan nilai berita intinya ya berita itu peristiwa yang besar yang dinanti-nanti tentunya teman-teman sebenarnya sudah pada tahu lah kalau sering lihat berita di TV gitu-gitu. Berita bola itu juga penting bagi penggemar bola ya. Di momen-momen tertentu online juga ngangkat bola cuma kadang kita pakai angle yang lain misalnya seperti itu. Dan tidak harus semuanya Mas Aji itu tadi itu apakah ada 8 dan kadang sisi keunikannya tapi yang menonjol itu biasanya peristiwa tokoh kepentingan publik itu ya peristiwa tokoh jadi ketum PBNU kasarane atau siapa presiden itu Hacim saja kepleset saja itu jadi berita sama presiden itu Ada beritanya. beda dengan Witno mau geblek mau apa ya urusanmu loh kira-kira seperti itu tapi kalau Biden enggak dia kepleset aja naik pesawat itu atau di mana itu langsung beda public figure nah dalam konteks NU sebenarnya bisa kita pakai eh, eh, kiai kita tokoh NU lah apa misalnya kiai hobi mainin burung, mainin burung, punya peliharaan burung misalkan gitu. Itu bisa jadi konten unik gitu, terutama konten-konten akhir pekan ya kan, konten-konten yang ringan ya. Mungkin isinya tidak melulu pengajian, gitu. Kiai punya satwa langka misalkan, atau punya hobi menarik. Nah itu sisi keunikan juga bisa diulik. Terus kepentingan publik jelas lah. Kalau di sisi berita kayak soal beasiswa, soal CPNS itu ramai karena memang kepentingan publik. Nah, kita Iya. kepentingan publik ya tadi sudah disampaikan ada kayak pengumuman Idul Fitri, itu macam-macam. Jadi kadang misalnya Kemenak itu live berapa ya, ada 2 jam atau 3 jam itu sebenarnya yang paling penting bagi kita itu menunggu momen pengumuman itu
mungkin 30 detik atau 60 detik yang itu kita potong, yang itu segera kita lempar ke publik, karena itu intinya bahwa besok itu puasa, atau puasa 2 hari lagi, atau ya gitu, atau nanti malam mulai Ramadan. Nah itu, nah kadang kita yang dulu-dulu itu sibuk persiapan gini ini tapi lupa motong itu, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Nah itu juga ya kan. Sudah sana kemarin dulu kita ke Kemenak sama siapa itu, sampai berangkatnya ditilang ya sama Mas Agung juga itu dulu. Ditilang untuk polisi bundaran itu 50.000 mau itu. Tapi ya itu di sana itu dilallah itu Allah, wifi-nya itu lemot itu, jadi ngirim itu nggak nyampe-nyampe. Wah sialan itu lah. Nah hal-hal kayak gitu bisa kita antisipasi. Nah itu kira-kira lah ya teman-teman, soal nilai berita ya, nanti sambil belajar sambil teman-teman bisa baca-baca berita-berita di online atau berita-berita di media lain seperti itu. Monggo, tugasnya apa kira-kira, Oke, Bung Syakir? baik. Tugasnya ya bikin berita apapun ya, tergantung teman-teman silakan. Tetapi eh, bukan sekedar berita, tapi seperti yang tadi dilakukan bareng-bareng, dari berita yang kita tulis, tulis juga penjelasan alasan nilai berita yang terkandung dalam berita yang kita tulis itu. Misalkan berita tentang lazisnu, nilainya kedekatan, kepentingan publik karena memberikan santunan atau apa gitu. Terus kedekatannya karena sama-sama NU, terus relevansinya apa, anunya apa gitu. Jadi berita, kita tulis berita, teman-teman nulis berita, kemudian dijelaskan nilai-nilai dari berita yang teman-teman tulis gitu. Seperti itu sih. Ada minimal ngambil 3 nilai berita atau 1 nilai berita gitu. Ada minimal itunya nggak, nilai berita yang diambil? Ya 3 boleh lah. Minimal 3 ya. Oke. Hmm. Oke. Oke gitu ya teman-teman, kayaknya sudah pada lelah ini semuanya. Sebelum ini Apa? screenshot terus screenshot. Oh, screenshot. Siapa yang bisa screenshot? Iya, biar Mas Aji itu di screenshot. Mas Nana, apakah masih on? Wah, sudah on semua. Banget. Ya itu teman-teman, jadi membuat beritanya apa tidak ditentukan, berarti terserah ya kira-kira ya. Terserah teman-teman, mungkin berita-berita eh, yang aktual juga ya, jangan sampai berita sudah puluhan tahun lalu, yang di sekitar kita boleh, eh, atau apa misalnya ini Liverpool mau tanding, apalah terserah. Yang penting nilai-nilai itu bisa dijelaskan juga nilai-nilainya apa. Oke, itu ditunggu sampai Senin, Selasa, Rabu malam ya. Nanti di review hari Jumat oleh Bray Candy. Oke, silakan screenshot. Udah. Dicek coba, kalau masih kurang nanti tak tambahin video. Oke, cukup ya. Gitu ya. Saya kasih kesempatan Cukup. Mas Syakir selaku pemateri untuk closing statement di pertemuan Ya, kali ini. terima kasih. Eh, buat kita Putus-putus kan. video, foto ataupun tulisan semua ya harus menulis atau membuat berita yang berharga. Berharga itu terdapat dari nilai atau substansi beritanya. Jadi usahakan teman-teman kita semua lah, termasuk saya itu ya, buat berita yang bernilai berharga. Jangan sampai nilainya nggak berharga gitu. Punya nilai sih, tetapi nggak berharga ya jangan sampai gitu. Tapi kita buat berita yang bernilai dan berharga. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Mohon maaf. Ya, Mohon oke. maaf bila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Syakir. Terima kasih kepada ini pendamping saya, Bray Candy. Semoga masih melek. Terima kasih semua kepada teman-teman yang sudah mengikuti Makasih dari awal sampai dong. akhir. Selamat istirahat, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan Malam berikutnya. Kamis. Wallahul Malam muwaffiq ila Kamis, malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Sabtu.